Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita. Udah. Episode 5 Spain GP Sirkuit Jerez. Espana. Gimana nih hasil balapnya nih, ha? Jagoan lo 93. Kemana itu dia pas race? Sama seperti musim-musim lalu Peko. Jatuh karena alasan yang kurang jelas, kurang dimengerti. Ya sama seperti Peko musim lalu kan. Alasannya pun kurang mengerti juga ya. King Marquez ini tiba-tiba terjatuh begitu saja. Ya, tapi menurut gua sih race kali ini cukup seru meskipun jagoan gua nggak gagal finish ya. Finish tetap dapat poin. Menurut lo gimana, Lay? Race kali ini? Apa menurut lo nggak terlalu ambisi tuh nomor 93 makanya bisa jatuh? Kalau kata gue sih terlalu ambisi ya, atau panik di belakang Peko. Ngapain panik ya? Kalaupun dia nggak jatuh ya sudah pasti ada di depannya sih menurut gua. Jadi nggak perlu panik. Sudah dibuktikan dengan 5 sprint, 5 kemenangan. Belum ada yang bisa menyaingi seorang Marc Marquez. Berarti pembelaan dari lu 93 ini kemarin jatuh ini karena alasannya tidak bisa dijelaskan Betul. secara teknis. Betul, sama seperti Peko musim lalu kan. Setiap jatuh dia selalu bilang tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Ya sekarang kejadian Marquez. Atau mungkin dia trauma. Sirkuit Jerez ini kan tempat dia jatuh yang bikin cedera panjang itu. Enggak sih. Kalau gua itu karena murni alasan yang tidak bisa dijelaskan aja. Ambisi lah ya. Oh, menurut gue sih terlalu ambisi nomor 93 ini kemarin. Tapi kata Casey Stoner zaman dulu, ambisi mengalahkan logika atau apapun itu. Menurut gua kata-kata Stoner ke Rossi pada waktu itu cocok sih. Wah, itu sih cocoknya untuk ke Valentino Rossi ya. Kalau untuk seorang Marc Marquez bukan ambisi lah itu. Itu sudah jelas memang kalaupun tidak gagal finish, kalaupun tidak jatuh ya, sudah pasti akan di depan Peko. Tapi ya meskipun Marc Marquez terjatuh, tapi dia masih mampu finish dan Peko masih aja jadi nomor 3. Nah justru itu yang gue bilang ambisi. Karena apa? Karena motornya nggak ada masalah. Buktinya dia habis jatuh. Oh iya 12. Maksud gue tuh poin. Masuk poin gitu. Ya berarti kan motornya nggak masalah. Berarti yang masalah pembalapnya terlalu ambisi. Gue nggak bilang dia nggak jago. Apalagi di kandang sendiri. Gue cuma bilang dia terlalu ambisi. Karena main di kandang sendiri. Berarti lu ngomong gitu ke Peko tahun lalu juga dong ya? Sering terjatuh karena alasan yang tidak jelas ketika bersaing ketat dengan Martin. Ambisi Peko terlalu besar di tahun lalu. Kalau itu beda. Karena Peko tahun lalu itu murni karena entah teknis, entah ban goib, bukan karena ambisi. Ya buktinya dengan 11 kemenangan tahun lalu itu yaitu skill, bukan ambisi. Ambisi itu ya Marquez kemarin karena euforia home race. Wah, lu ngomong jadi ini ya. Bagi gua kalau lu ngomong begitu ya Peko tahun lalu juga ambisi. Percuma 11 kemenangan tanpa gelar juara dunia. Apalah artinya itu? Ya mungkin kalau lu bilang itu ambisi, kalau menurut gue sih ya itu cara belajar Peko ya seperti itu ya. Gue nggak bilang dia nggak salah, karena ada beberapa yang dia DNF itu ya dia kesalahan sendiri gitu.
Tapi menurut gua faktor kurang beruntungnya yang lebih tinggi dibandingkan ambisi yang lu bilang itu. Ya berarti bisa dibilang juga kurang beruntung kalau Marc Marquez di Jerez ini terjatuh ya. Beda dengan Austin kemarin. Kalau Austin kemarin ya memang little mistake lah nginjek curbs yang basah. Tapi kalau di Jerez ini ya hanya kurang beruntung. Tapi ya meskipun finish ke-12, tetap seorang Pecco tidak bisa mengalahkan seorang Alex Marquez. Seorang Pecco tidak bisa mengalahkan Alex Marquez. Bahkan Mio Karbu pun tidak bisa dibalap sama Pecco. Lebih parah itu Pecco. Pecco kemarin itu strateginya itu mendulang poin sebanyak mungkin. Buat apa? Berusaha nyusul Mio Karbu atau 73 hanya untuk duel ntar ujung-ujungnya crash dengan nyeruduk ala-ala 73 seperti tahun lalu. Buat apa? Lebih baik mendulang poin sebanyak mungkin, seaman mungkin untuk klasemen akhir. Itu strategi orang pintar tuh seperti itu. Pembalap pintar tuh kayak gitu, berstrategi. Jangan cuma mikirin gengsi satu seri doang. Dia tuh udah belajar. Tapi tetap aja klasemennya masih di bawah Marc Marquez. Meskipun terjatuh di Austin dan di Jerez, tetap aja nggak bisa, belum mampu menyusul poin Marc Marquez. Pintar dari mananya itu. Gua akan ngomong strategi di seri kemarin. Ya itu paling terbaik yang harus dilakuin menurut gua ya. Pas menurut gua tuh kemarin 93-nya jatuh dan dia masih masuk zona podium juga. Ya buat apa lagi? Ngejar Mio Karbu pun mungkin entah masalah teknis atau apa jadi nggak sanggup. Ngejar 73 yang ngeri diseruduk. Ya cari aman aja. Yang penting mendulang poin. Dan lu bilang klasemen masih tetap 93, ya kenyataannya seperti itu. Tapi kan makin kesini menipis. Ini strategi dong. Pembalap pintar itu. Kalau lu ngomongin soal strategi ya jelas Marc Marquez rajanya strategi. Terbukti di Austin kemarin Pecco selalu mengikuti Marc Marquez. Ya cuman di Jerez ini lagi kurang beruntung aja Marc Marquez. Tapi seenggaknya Alex Marquez bisa juara satu untuk pertama kalinya. Seperti gue bilang pada episode lalu ya, Alex Marquez ini sepertinya skillnya sedikit di atas Pecco Bagnaia ya. Gue nggak setuju dengan opini lo itu. Karena bagi gue 73 ini ketolong sama 93 aja. Motornya sama. Ya buat apa punya kakak di pabrikan, ya setupnya tinggal diambil. Ya menurut gue itu nggak perlu skill gitu. Ya tinggal copy setupnya. Apa yang dibilang nomor 93 ya dilakuin. Ya wajar aja kalau misalnya sekarang terkesan kayak lu bilang 73 73 itu lebih jago dibandingkan 63. Menurut gua enggak lah. Enggak ada data validnya. Kalau menurut gua untuk 5 seri ini datanya sudah membuktikan kalau Alex Marquez sedikit lah ya, kalau jauh lebih hebat ya Marc Marquez. Tapi Alex Marquez ini sudah satu langkah di depan Pecco. Tapi sih ya yang gua kaget, Mio Karbu bisa kedua, itu gimana ceritanya? Dan pole position sesuai prediksi awal lu kan, Yamaha progresnya luar biasa. Menurut gua sampai seri Jerez kemarin ngomongin masalah Yamaha ini masih anomali sih. Meskipun pole position dan juara 2 race, Ini
Keberuntungan kah? Bukan, karena faktor pembalap. Fabio ini di antara semua Yamaha kan dia paling spesialis ya. Dia yang bisa bawa gitu. Yang lainnya kan di bawah rata-rata gitu. Jadi menurut gue masih anomali sih. Antara Fabionya yang emang cocok dalam artian di sirkuit Jerez doang ya. Dia bisa kenceng, atau memang Yamaha ini progresnya ya sesuai prediksi di awal dia lebih baik dibandingkan Honda gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau ngeliat sih ya, Fabio Quartararo ini potensinya memang sama seperti Pecco Bagnaia, cuman ya kalau ngelihat dari Yamaha sih progresnya udah lumayan lah. Tapi gue masih tetap yakin sih kalau progres pengembangan motor pabrikan Jepang tuh lebih dipegang ke Honda. Cuman sayangnya memang dari awal gue bilang Honda itu salah milih pembalap. Kalau menurut lo di seri selanjutnya nih, apalagi di kampung halamannya Fabio Quartararo sendiri, apakah bisa mengulang kembali di Jerez? Kalau menurut gua sih bisa ya, tapi hanya untuk Fabio doang ya. Kalau untuk semua Yamaha atau enggak Jack Miller deh yang terlihat menjanjikan kayaknya susah. Karena menurut gua ya ketolong mungkin mereka private test di Jerez juga. Jadi datanya udah banyak dan bisa dieksekusi baik dengan Quartararo ya, makanya bagus gitu. Kalau lu bilang di Lemang nanya Yamaha bagus atau enggak, menurut gua hanya untuk Fabio sih. Podium atau enggak kayaknya susah sih menurut gua. Kalau menurut lu Fabio itu di Le Mans susah, bagaimana menurut lu dengan KTM yang di Qatar ini Vinales sudah menunjukkan tajinya, dan di Jerez pun luar biasa menurut gua progresnya dia nih di 4 loh. Gua ngelihatnya arah pengembangan KTM ini kok jadi berubah ya. Semenjak Vinales di Qatar itu bagus, terus kemarin di Jerez juga progresnya lumayan loh. Pas race itu 10 besar semuanya masuk di 10 besar KTM ini. Berarti kan Pengembangannya untuk semua KTM. justru pemikiran gue bukan begitu. Pemikiran gue malah mereka sepertinya ngikutin pengembangan Vinales yang di awal kita meragukan seorang Maverick Vinales, ternyata menurut gue kayaknya arahnya Vinales ini malah jadi kiblat. Apa karena titik balik pas di GP Qatar dia mampu podium kedua? Menurut gue kayaknya itu karena pengembangan KTM ini untuk musim ini ya dibebasin. Untuk ke semua pembalap. Ya lu lihat aja beda-beda motornya. Ada yang pakai knalpot 1, knalpot 2, Betul. yang lebih pendek, lebih panjang. Itu mereka benar-benar bebasin keempat-empatnya. Dan menurut gue yang paling berhasil Vinales. Padahal kan Vinales ada di tim satelit ya. Berarti Brad Binder dan Pedro mengikuti arah perkembangannya Vinales secara tidak langsung menurut lo? Kalau menurut gue ya karena mereka dananya minim, terus pabrikannya Binder dan Acostanya hilang arah. Ibaratnya orang aus banget ketemu air terjun, seorang Maverick Vinales ini ya penolong. Dengan 2 seri Qatar dan Jerez ini yang terbukti Vinales paling depan gitu. Menurut gua kayaknya jadi mereka hilang arah dan ngikutin seorang Maverick Vinales. Kasihan yang di pabrikan berarti ya. Lebih, menurut gua lebih ke belakang lah, malu lah seenggaknya kalah sama tim satelit ya. Ya itu fakta yang nggak bisa dihindari nih, karena lihat dari seri-seri sebelumnya pun entah Binder entah Acosta kayak kurang performanya jelek gitu. Jadi
sekalinya ada yang bagus menurut gue ya nggak salahnya juga gitu kalau misalkan ngikutin arahannya Maverick gitu. Karena Maverick nothing tulus saja, Kalau menurut gue lebih ke timnya sih, lebih ke timnya yang Tech 3 Tech 3 ini lebih solid. dan untuk treatment pembalap itu menurut gue lebih bagus gitu ya, mungkin karena satelit juga nggak yang pressure tinggi banget, jadi mereka bebasin benar-benar nurut apa pembalap mau, dan terbukti sekarang. Oke, kalau menurut lu seperti itu, berarti di Le Mans ada kans kah untuk bertarung di depan Maverick Vinales? Menurut gue justru ada justru. Kita lihat nanti di Le Mans seri selanjutnya. Terakhir nih, Honda ini kemarin lumayan juga sih sebenarnya kalau nggak pada jatuh ya. Ada wildcard-nya ya, Alex Espargaro. Ya, Pak RT ternyata turun wildcard juga, dan Mir bagus juga walaupun jatuh ya, tapi seenggaknya dia Mir itu kurang beruntung ya menurut gue ya, jatuh terus ya. Tapi kalau secara performa ya jelas jauh di atas Marini. Ya tapi kalau lihat hasil akhirnya sih ya kurang beruntung. kalau pembalapnya ya mungkin karena rumornya mesin baru kemarin dipakai semua di pembalap Honda, jadi menurut gue ini mesin baru ini mungkin cocok, cuma karena terlalu nge-push sampai limit ya, Zarco pun apa jatuh kan. Ya hanya Marini yang bermain aman ya. Yang Oh, iya. penting poin. Selalu kan gue udah bilang Luca Marini ini strateginya cukup bagus, dia tuh cuma mikirin data yang ujung-ujungnya hasil. Ya kalau mikirin data ya mending jadi satu tim sama Pak RT aja. Jadi balik lagi jadi test rider aja. Andaikan Joan Mir tidak jatuh ya udah pasti akan di depan Marini terus. Karena Joan Mir itu bertarung di 10 besar. Dia selalu push to the limit dan jatuh. Beda dengan Marini yang seperti di Ducati dulu ya, hanya main aman. Tapi terbukti dari hasilnya dia selalu finish 10 besar. Kecuali Zarco ya, Zarco kan lebih konsisten dibandingkan Luca Marini. Kan seperti gue bilang, Zarco Marini ini kalau di pabrikan tuh cocok. Karena Joan Mir ini terlalu membuang-buang peluang, jatuh terus. Jadi kalau ngomongin klasemen akhir kayaknya berat gitu. Dibandingkan Luca Marini yang konsisten mendulang poin, lebih menjanjikan. Wah kalau gue sih tetap seperti episode-episode sebelumnya ya, gue akan menduetkan Zarco dan Mir, dan Marini akan gue tandemkan dengan Pak RT sebagai wildcard. Oke, kita prediksi buat Le Mans Sebelum akhir nih, sprint race 1, 2, 3 Le Mans Prancis 63, 93, 20. Wah masih pede dengan performa yang seperti itu saudara-saudara. Gua sprint race seperti biasa 93, 73, 20. Ya kalau untuk race sama 93, 73, 20 sprint dan race. Kalau gue sih sama Kalau 63 sih ya cukup jadi pemanis saja lah. Ya untung-untung kalau jatuh ada yang jatuh lagi ya podium, kalau enggak ya enggak. Kita lihat nanti. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.